Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Kita melanjutkan daurah kita, pelatihan manasik haji dan umrah di malam hari yang mulia ini. Dan kita akan masuki daripada yang berikutnya tentang fardhiyatul hajj, diwajibkannya haji dan umrah tersebut. Nah, adapun haji itu telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-6 Hijriah. Maka dia terlambat sebagaimana puasa itu pada tahun kedua Hijriah. Begitu juga salat, tetapi haji ini diakhirkan pada tahun ke-6 Hijriah. Ke-6 Hijriah difardukanlah melaksanakan ibadah haji. Dan di tahun ke-6 tersebut dan tahun yang berikutnya ke tahun ke-7 Hijriah, ketika itu kaum muslimin belum melaksanakan ibadah haji. Karena ketika itu belum diperbolehkan mereka untuk masuk ke kota Mekah. Iya. Melainkan pada tahun ke-8 Hijriah. Itu setelah Fathu Makkah, maka Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Attab bin Usaid radhiyallahu anhu untuk memimpin rombongan melaksanakan ibadah haji di tahun ke-8 Hijriah. Nah, dan Nabi belum setelah hijrah, Nabi SAW pada tahun ke-6, ke-7, ke-8 belum melaksanakan haji. Ya, perlu diketahui itu setelah hijrah. Sebelum hijrah Nabi sudah melaksanakan banyak kali ibadah haji, yang kata ahli sirah tidak terhingga berapakah ibadah haji ataupun umrah yang telah dilaksanakan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian di tahun ke-9 Hijriah pun Nabi tidak melaksanakan yang namanya haji. Ketika itu beliau memerintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda untuk memimpin kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian pada tahun ke-10, tahun ke-10, maka ketika itulah Nabi SAW memimpin kaum muslimin melaksanakan ibadah haji yang dihadiri oleh 124.000 kaum muslimin yang hadir bersama Nabi, yang mana ketika itu pun dikenal dengan Hajjatul Wada', haji yang terakhir ataupun haji yang berpisahan antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya kaum muslimin ketika itu, karena pada tahun ke-11 hijrahnya meninggallah Nabi SAW. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal meninggal Rasulullah di tahun ke-11 hijriah. Tahun ke-10 hijriah Nabi memimpin kaum muslimin 124.000 yang hadir ketika itu melaksanakan yang dinamakan dengan Hajjatul Wada'. Nah, adapun umrah, umrah Nabi SAW telah melaksanakan 4 kali umrah di bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah. Di bulan Dzulqa'dah dikenal dengan Umratul Hudaybiyah. Ya. Kemudian ketika itu tidak sempat masuk sempat ke Mekah, tetapi tahallul karena mereka dihadang, tidak boleh masuk ke kota Mekah, yang akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Maka ini nanti akan dibahas apabila seseorang haji tiba-tiba dia ini muhsir. Apa nih muhsir ini? Tiba-tiba tidak bisa melanjutkan ibadah hajinya. Sudah berihram, ternyata cuaca yang kurang baik, taufan ataupun apakah, nauzubillah lah, di kota Jeddah sana, sehingga pesawat tidak bisa mendarat. Sudah berihram dari Balikpapan ini. Bagaimana ini? Ini namanya muhsir.
ataupun sudah ini semua akhirnya kuotanya dibatasi oleh Saudi, wah nggak bisa berangkat padahal sudah ihram. Ya, kalau belum ihram tidak menjadi masalah. Kalau sudah berihram dengan haji, maka dinamakan dengan muhsir. Wajib dia bertahallul, tapi dengan syarat nanti akan menyembelih dam. Menyembelih dam. Dam itu ibaratnya kafarah ya, kafarah atas ketidakmampunya untuk melaksanakan haji tersebut. Begitulah Rasulullah ketika melaksanakan umrah di Hudaybiyah, tidak boleh masuk padahal mereka datang dari Madinah ingin melaksanakan umrah di bulan Dzulqa'dah. Sudah ihram. Ya, akhirnya pun ke tahun berikutnya, tahun ke-7, Nabi melaksanakan umrah yang dikenal dengan Umratul Qadha. Sama juga dengan bulan Dzulqa'dah. Umratul Qadha. Apa Umratul Qadha? Umrah yang menjadi qadha, umrah yang tahun ke-6 yang kemarin yang enggak sempat, yang dihalangi oleh orang Quraisy. Kemudian yang ketiga, beliau umrah setelah peperangan Hunain. Maka ketika itu Nabi SAW telah berihram meniat umrah di bulan Syawal di tahun ke-8 dari Ji'ranah. Dari Ji'ranah. Ya. Yang keempat, umrahnya Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada'. Ketika Hajjatul Wada'. Baik. Kemudian apakah hukum haji itu? Hukum haji adalah wajib dalam seumur. Begitu juga halnya dengan umrah, wajib seumur hidup sekali saja. Walaupun tahun berikutnya dia mampu, walaupun cukup dengan sekali haji, cukup. Kalau dia yang melakukan tidak masalah, tapi tidak wajib. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi telah berkhutbah kepada kami dan mengatakan, ya ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Sungguh Allah telah memfardukan, mewajibkan kepada kalian haji itu, maka berhajilah kalian. Maka berkata seseorang, aqulu amin ya Rasulullah, tiap tahun kayak Rasulullah kita haji ini. Maka Nabi pun diam. Menanya lagi, tiap tahun kayak Rasulullah. Nabi pun diam sampai 3 kali. Maka akhirnya Nabi ketiga kalinya pun menjawab, lau qultu na'am la wajabat wa lamasstata'tum. Kalau aku katakan betul wajib tiap tahun, maka akan jadi wajib dan kalian tidak akan mampu, kata Rasulullah. Maka akhirnya haji itu menjadi suatu ketetapan dalam Islam, wajib seumur hidup sekali saja. Begitu juga dengan umrah. Dalam riwayat Imam Hakim dari Ibnu Abbas, beliau berkata, tidak, kata Rasulullah, bahkan haji itu sekali saja. Barang siapa yang melaksanakan haji berikutnya, maka itu hukumnya tatawwu', hanya sunnah saja. Dan haji yang kedua ataupun umrah yang kedua tidak akan menjadi wajib, melainkan itu satu nazar. Orang ini bernazar, kalau uangku cair aku mau naik haji lagi, jadi wajib hukumnya. Karena dinazarkan. Ataupun qadha. Apa qadha ini? Oh, haji-haji yang dulu itu yang dilakukannya ada kurang. Tidak sempurna hajinya, baik rukun ataupun hal yang wajibnya. Maka haji yang kedua itu wajib baginya untuk menyempurnakan haji yang kurang tersebut. Kemudian kalaulah kita mengetahui bahwasanya haji itu wajibnya seumur hidup sekali saja, apakah tiap orang yang memiliki kemampuan untuk haji harus segera haji ataupun boleh untuk menunda-nunda? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i, al-hajju 'ala tarahi. Haji itu wajibnya untuk tarahi, kapan-kapan saja, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah, ya. Berbeda dengan mazhab Imam Malik, Imam Ahmad dan juga jumhur mazhab Imam Abu Hanifah, itu wajib. Kalau sudah mampu wajib harus berangkat, tidak boleh menunda-nunda lagi. Itu mazhab Imam Malik, Imam Ahmad dan juga jumhur Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak, alat tarahi, kapan-kapan saja boleh. Ya. Tetapi kalau sudah mampu, afdalnya itu untuk menyegerakan. Jangan lagi untuk menunda-nunda.
Sebagaimana dalam riwayat Asfahani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ta'ajjilu ila al-hajj, yakni al-fariḍah. Cepat-cepatlah menunaikan ibadah haji, kata Rasulullah, bagi yang mampu ya. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah. Karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan menimpanya, apa yang akan datang kepadanya. Kalau sudah mampu, segera berangkat. Segera berangkat. Nah, kemudian syarat sah haji. Kalaulah puasa itu ada syarat-syarat sahnya, kalau sholat begitu juga, zakat begitu juga, maka haji ada juga yang dinamakan dengan syarat sah haji. Ya. Yang pertama, syarat sah haji tersebut syarat sah saja. Apabila dilakukan sah hajinya, tetapi belum gugur dia dituntut untuk melaksanakan haji. Bisa dipaham ya? Ada yang pertama ini, golongan pertama, apabila dia melaksanakan haji sah hajinya, tetapi masih dituntut lagi untuk melaksanakan haji yang berikutnya, yang wajib. Siapakah itu? Orang yang beragamakan Islam. Walaupun di seorang anak kecil, boleh. Baru lahir, bawa berangkat sana 3 bulan ya. Kalau penerbangan baru boleh naik pesawat 3 bulan ya. Bawa terbang, sah hajinya, sah. Tapi kalau sudah nanti balik, sudah mampu, masih dituntut lagi kalau hajinya harus wajib lagi. Apabila dipandang sah ataupun tidak sahnya hajinya seorang anak itu sah hajinya. Ya. Tapi ini perlu diperhatikan, banyak orang yang salah penerapan ataupun tata cara ketika membawa anak untuk dibawa pergi naik haji. Anak tersebut dibawa naik haji, itu wajib untuk dihadirkan semua daripada kegiatan haji. Ditawafkan, disaikan, diwukufkan di Arafah, dilontarkan. Dan itu tidak cukup dengan kita sendiri menggendong anak tersebut, dibawa. Sekalian aku tawaf ifadah, dia aku tawafkan juga. Tidak sah. Tawaf kita dulu, baru kita tawafkan untuk anak. Sa'i kita dulu, kita sa'ikan dulu untuk anak. Kita melontar dulu 7 kali, baru kita melontarkan lagi untuk anak. Nah, ini banyak dalam prakteknya sudah anak yang pentingnya ikut haji, akhirnya dia haji juga. Nah, dipanggil Pak Haji, walaupun masih kecil. Hajinya betul sah hajinya masih sah. Tetapi kadang-kadang penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan ajaran. Ya, bawa tawaf, dipasangkan ininya juga, ihramnya juga wajib. Diihramkan, diniatkan. Anak tersebut dihadirkan setiap ma'asyirul haram, tempat-tempat yang akan dilaksanakan ibadah haji tersebut. Tidak cukup hanya digendong tawaf sekalian, itu tawaf anak juga tidak sah. Kan dia tawaf juga, kan dia nanti didudukan di atas kursi, didorong oleh dia, belum memiliki kemampuan untuk berniat sendiri. Nah, sudah kuniatkan aja. Niat bapak apanya? Gimana? Niatkan untuk dia, niat bapak tawaf gimana? Harus bapak juga niat untuk sendiri, untuk anak itu sendiri juga. Jadi tawafnya 2 kali, dia dulu kemudian untuk anak ini. Bisa difahami ya? Kalau tidak mau repot, tidak mau susah, ya sudah bawa aja anak tersebut, nggak usah diihramkan, hadirkan aja tawaf, pakai pakaian biasa begitu, melihat Ka'bah, melihat suasana, nggak merepotkan. Ya, kadang-kadang kan sayang juga ketinggal, sian anak ditinggal, alhamdulillah ini harta masih cukup aja, uang banyak aja untuk bawa dia, dibawalah juga. Nah, kalau sanggup untuk melaksanakan itu boleh, tidak jadi masalah. Jangan sampai salah kita dalam memahami, akhirnya haji kita menjadi amburadul. Nah, niat untuk sekalian anak, padahal tidak sah hukumnya. Ya, itu syarat sah haji, hajinya sah. Walaupun belum mumayyiz anak tersebut, ya masih bayi, belum sampai umur 7 ataupun 8 tahun, tidak jadi masalah. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat sah untuk melaksanakan haji sendiri. Kalau tadi enggak ya, yang pertama ini itu untuk diwakilkan. Yang kedua ini enggak,
dia bisa langsung melaksanakan haji sendiri. Apa syaratnya? Syaratnya dua, itu Islam dan juga mumayyiz. Anak tersebut sudah sampai umur tamyiz, 7 ataupun 8 tahun, sudah berakal, makan sendiri, menyuap sendiri, minum sendiri, istinja sendiri di dalam toilet. Nah, berniat sendiri, sah dia sendiri. Tetapi ini masih dituntut lagi untuk nanti melaksanakan namanya Hajjatul Islam. Hajinya yang sudah menjatuhkan daripada kewajibannya. Ini masih belum ini. Kemudian yang ketiga, jenis yang berikutnya adalah syarat sah haji yang apabila dilaksanakannya maka sahlah untuk dirinya sendiri dan juga akan menjadi haji Islamnya dia. Maksudnya apa? Sudah tidak dituntut lagi. Siapa itu? Seorang yang beragamakan Islam, kemudian berakal, bukan mayyiz saja, dan baligh, Nah, maka sahlah daripada yang ketiga ini, dia melaksanakan langsung daripada ibadah haji. Kemudian yang terakhir adalah wajib untuk keseluruhannya, dan ini menjatuhkan juga kepada ibadah hajinya seorang yang muslim, kemudian berakal, baligh, dan juga mustati'. Inilah yang syarat yang sekarang banyak dipakai, yaitu untuk orang dewasa. Muslim dia, sudah baligh dia, kemudian juga sudah seorang yang hur, yang merdeka, dan juga orang yang mustati', orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau sudah memiliki syarat seperti ini, ada kemampuan, maka di sini wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Kemudian al-istita'ah, mampu di sini dalam Islam ada dua. Mampu dengan diri sendiri, dan yang kedua mampu dengan orang lain. Mampu dengan diri sendiri, dia sendiri akan berangkat, harta dan dirinya. Yang kedua, mampu harta tetapi tidak mampu diri. Ya. Akhirnya apa? Mewakilkan pada orang lain. Nah, ini namanya al-mustati' bi ghairihi, mampu dengan orang lain. Jadi mustati' itu yang mampu itu ada dua. Mampu dengan diri sendiri, berangkat dia dengan dirinya, dengan hartanya. Yang kedua, mampu dengan bi ghairihi, dengan orang lain. Mananya orang lain yang akan melaksanakan haji tersebut. Dia mampu dengan hartanya saja. Adapun orang yang mustati' bi nafsi, yang dengan sendirinya mampu, itu disyaratkan mampunya ini dengan 5 kategori. Yang pertama, mampunya adalah memiliki tunggangan, yang apabila jaraknya antara dia dengan Makkah itu lebih daripada masafatul qasr, lebih daripada 78 km seperti kita inilah, yang jauh sekali, itu harus memiliki tunggangan. Kalau tidak memiliki tunggangan, tidak wajib. Apa wajibnya? Kalau dia mampu memiliki tunggangan. Kalau orang-orang yang dekat dengan Mekah, maka tidak perlu tunggangan. Oh, aku tidak mampu. Kenapa? Tidak ada tunggangan. Jalan kaki orang Mekah dekat. Kalaulah jaraknya antara dia dengan Mekah itu kurang daripada 78 km, jarak masafatul qasr. Ya, seperti orang mana? Orang Jeddah. Jeddah itu 75 km. Ya. Jeddah ke Mekah. Maka tidak diwajibkan bagi mereka harus ada mobil. Jalan kaki. Ya. Tapi kalau yang jauh, nah ini syarat yang pertama harus wujudur rahilah. Memiliki markub, sesuatu yang ditunggangi. Kemudian yang kedua, wujuduz zat, mampunya memiliki bekal. Bekal yang cukup untuk berangkatnya dan pulangnya. Jangan berangkatnya saja. Aku mampu. Mampu apa? Tiket pergi haji. PPK pergi aja. Pulangnya bagaimana? Beranyut, bilang orang Berau. Berlarut di air. Nah, bisa seperti itu, tidak wajib baginya. Harus memiliki bekal pulang pergi. Dan juga jangan dilupakan, cukupnya bekal orang yang ditinggalkan.
Cukup untuk kau pergi dan pulang. Di rumah ditanggung Allah. Masya Allah, ditanggung Allah Ta'ala. Betul, ditanggung Allah. Maka tidak wajib seperti ini. Justru berdosa kalau mentelantarkan keluarga semata-mata ingin apa? Menunaikan ibadah haji. Syarat wajibnya wajib berangkat. Kalau cukup pergi, yang ditinggal juga cukup. Kalau hanya cukup bekal pergi pulang saja PP, sedangkan di rumah terbengkalai, maka tidak wajib hajinya. Ini tidak dikatakan kategori orang yang mustati', orang yang mampu. Nah, orang yang mampu yang kedua kategorinya apa? Memiliki bekal untuk pergi dan pulangnya, dan juga yang wajib baginya menafkahinya di rumah selama waktu dia berpergian. 6. Allahu Akbar. Dan juga perlu diketahui, haruslah juga dia terbebas daripada hutang piutang. Wajib aku haji nih, semua cukup, perbekalan, pulang pergi, yang di rumah cukup, tapi terlilit hutang. Masya Allah, ini tidak wajib, tidak wajib. Tapi boleh tidak berangkat? Kalau mau berangkat, izin dulu dengan orang yang kita minjam dengannya. Kalau tidak, safar kita safar asi, kata alim ulama, safar yang bermaksiat. Jangankan haji, kita berangkat saja ini, kita ada utang, sedangkan kita tidak izin dengan orang yang kita berhutang dengannya, uang yang seharusnya kita gunakan untuk membayar hutang tersebut lantas kita pakai untuk bepergian dan sebagainya, maka safar kita dikatakan kategori safar yang asi, orang yang bermaksiat, selama kita tidak mengetahui bahwasanya dia ridho kalau kita menggunakan uang ini untuk safar. Kalau kita teman baik kita, akrab kita, wah kira-kira tidak masalah kalau kita pergi seperti ini, dia tidak masalah. Tapi kalau orang yang mempermasalahkan, pihak-pihak yang terkadang kalau menuntut istilahnya, maka safar kita ini safar asi, safar yang bermaksiat. Naudzubillah. Allahu Akbar. 6. Disebutkan fuqaha, kalau dia orang ini ada uang tapi sudah meminang, kawin dulu kah baru haji ini? Apa haji dulu apa ini? Sama-sama ibadah ini, sama-sama. Maka jumhur ulama mengatakan dahulukan haji, dahulukan haji. Ya, 6. Kecuali kalau sudah idza khafa al-'anat, kata ulama, khawatir akan terjumus ke jurang zina. Wah, sudah menggebu-gebu lah bilang orang ini kan. Khawatir sudah, aduh ini nanti hajinya enggak khusyuk di sana, terpikiran terus, video call terus. Kawin aja sudah dulu. Nanti hajinya sama-sama sudah berdua. Kapankah? Tapi kalaulah yang mana dulu ada uang cukup ini, untuk walimahan kah, untuk berangkat haji, haji terlebih dahulu kalau masih mampu untuk menahan diri. Ya. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, amnut thariq. Wajib baginya yang mampu dengan diri sendiri apabila mendapatkan keamanan dalam perjalanannya. Keamanan dalam kalau zaman kita sekarang termasuk tidak aman apa? Orang yang tidak memiliki visa. Oh, dan tidak bisa, tidak dapat visa ini. Sudah tidak wajib. Maksa-maksa lagi. Tidak wajib. Ataupun juga kalau zaman dahulu berangkat, ada orang yang menghalang di tengah jalan, tidak wajib juga. Pembajak daratan, pembajak lautan semua. Ya. 6. Kemudian yang keempat, sihhatul badan. Sehat badannya. Sehingga mampu untuk melakukan perjalanan. Kendaraan ada, bekal cukup, kemudian perjalanannya juga aman, tidak ada masalah. Tetapi memiliki masalah, memiliki penyakit. Kalau naik pesawat sudah bisa-bisa apa? Mabuk sampai membawa kepada hilang ke ini kontrol, mungkin parah di sakitnya ini, maka dalam keadaan seperti ini tidak wajib baginya, tidak wajib baginya untuk melaksanakan haji. Dan yang kelima adalah
waktu yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Ini enggak, semua ada. Tapi yang kelima ini berangkatnya dari sini tanggal 9. Wah, tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai di Mekah sana itu sudah siang hari lebaran. Wah, ada sempat wukuf di Arafah. Maka tidak wajib. Sudah terlambat. Maka kalau sudah tidak mencukupi waktunya, maka ini pun juga tidak wajib baginya. Tidak wajib baginya. Dan syarat yang keenam itu tambahan untuk seorang wanita. Untuk seorang wanita haruslah berangkat haji tersebut dengan seorang muhrim. Ya, syarat wajibnya. Kalau tidak ada muhrim tidak wajib baginya. Seorang muhrim baik itu orang tuanya ataupun saudaranya ataupun anaknya ataupun suaminya ataupun rombongan wanita yang suqat. Apa suqat itu? Yang yang terpercaya. Jadi tidak wajib, bahkan dihitung suatu kemaksiatan apabila seorang wanita yang berpergian sendirian tanpa muhrim ataupun tanpa rombongan wanita. Ini syarat yang keenam dikhususkan untuk kaum wanita yang ingin berangkat haji ataupun umrah, harus bersama muhrim ataupun sekurang-kurangnya bersama rombongan. Di rombongan tersebut ada rombongan wanita. Sebagaimana Nabi SAW telah menyatakan dalam hadisnya bahwasanya la tusafirul mar'atu illa ma'adi mahramin. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tidak boleh seorang wanita bersafar tanpa muhrimnya. Maka seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, inna imraati kharajat hajjah wa inni uktatibtu fi ghazwati kada wa kada." Ya Rasulullah, istriku ingin berangkat haji, sedangkan aku ini ingin berangkat jihad. Gimana ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, "Intalik fahujja ma'amratik." Maka Nabi mengatakan, batalkan jihadmu, pergi haji dengan istrimu. Batalkan jihad, pergi haji dengan istrimu. Ini mustati' mampu dengan diri sendiri. Ada yang dinamakan dengan mustati' bil ghair, mampu dengan yang lain. Maknanya apa? Dia tidak mampu, tetapi mampu untuk membiayai orang lain untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Siapakah itu? Ada dua golongan. Yang pertama adalah orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan dia mampu ingin berangkat, sudah cukup ininya, tidak sempat untuk melaksanakan ibadah haji. Maka siapa yang melaksanakan ibadah haji ini? Maka dilakukan oleh ahli warisnya ataupun orang lain, baik itu dia sudah berwasiat ataupun belum, tidak menjadi masalah. Tidak disyaratkan si mayit tadi berwasiat dulu, aku wasiatkan anakku, aku wasiatkan kakakku, aku wasiatkan pamanku untuk menghajikan aku kalau aku meninggal dunia. Tidak disyaratkan wasiat. Kalau orang lain menghajikan, mengihramkan atasnya untuk dirinya, sah haji tersebut. Ataupun ahli warisnya, sah juga. Allahu Akbar. Tapi yang lebih sunnahnya adalah ahli warisnya yang menghajikan untuknya tersebut. Dari mana uangnya? Dari peninggalan. Harta warisannya itulah yang digunakan untuk melaksanakan ibadah hajinya. Kalau dia mau mentraktir, biarlah orang tuaku kutraktir dengan uangku sendiri, kukerjakan ibadah haji untuknya, umrah untuknya, tidak menjadi masalah. Itu untuk yang si mayit ya, untuk si mayit. Sebagaimana dalam Sahih Imam Bukhari dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang wanita telah bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernazar untuk berhaji.
Apalagi sekarang ini kan tahun 2025, tahun 2030, dari sekarang sudah bernazar ya, bernazar. Maka dia tidak sempat haji sehingga dia meninggal dunia. Kata wanita tadi, afa ahujju anha, apakah aku boleh untuk menghajikannya? Maka Nabi menjawab, na'am hujji anha, betul, boleh, hajilah untuk ibumu tersebut. Ara'aiti law kana ala ummiki dain akunti qadiyatah, bagaimana pendapatmu kalau ibumu tersebut memiliki utang, tidakkah engkau membayarkan utangnya? Maka Nabi bersabda, uqdu haqqallah fallahu haqqu bil wafa, maka tunaikanlah, bayarlah haknya Allah, sesungguhnya hak Allah lebih layak untuk ditunaikan. Karena haji itu adalah haknya siapa? Haknya Allah. Kalaulah utang saja hak manusia kita akan membayarkan untuk orang yang meninggal tadi, apalagi ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak mampu, ajiz namanya. Tidak mampu karena sakit yang berkelanjutan, tidak kunjung sembuh, tidak sembuh, ataupun ya karena kelamaan menunggu sampailah pada usia yang sudah tua, akhirnya tidak mampu lagi untuk menunaikan ibadah haji. Kelamaan menunggu, daftarnya 20 tahun baru berangkat, sempat beruban sudah, sempat jompo, akhirnya tidak bisa melaksanakan ibadah haji tersebut. Maka bolehkah dia mewakilkan pada orang lain? Boleh. Nah, tetapi yang kedua ini haruslah dengan izinnya. Beda dengan si mayit tadi. Kalau mayit tadi tidak perlu izin. Tapi kalau orang yang masih hidup ini harus izin dengan dia dulu. Izin dengan dia. Nah, baik itu ahli warisnya ataupun orang lain, boleh. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Imam Tirmidzi, seorang wanita dari Khath'am berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah memfardukan haji kepada hamba-hambanya dan ayahku sudah lanjut usianya, tidak mampu untuk menunggangi tunggangan. Bolehkah aku melaksanakan haji untuknya? Nabi mengatakan boleh. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi dari Abi Razin berkata, ya Rasulullah, ayahku sudah tua, tidak mampu lagi mengerjakan haji dan umrah. Maka Nabi mengatakan, hujji an abika wa'tamir, laksanakan haji untuk ayahmu dan laksanakan umrah untuknya. Naam. Baik, hal yang perlu diperhatikan, orang yang menjadi, kalau dikenal sekarang dengan badal ya, badal haji ya. Badal haji, orang yang mewakilkan orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Apakah syaratnya? Bukan sembarang orang ini melaksanakan haji tersebut. Syaratnya adalah dia sudah pernah melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Kalau dia melaksanakan haji pertama langsung sekaligus merangkap, maka tidak sah. Harus dia sudah melaksanakan ibadah haji tersebut. Sama badal umrah, mau mengumrahkan orang, dia belum seumur umur belum pernah umrah, mau umrahkan orang, umrah dulu sendiri, baru mau umrahkan orang lain. Haji dulu, sempurnakan hajinya, baru menghajikan orang lain. Nah, sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berkata, labbaika an syubrumah. Wah, dia melaksanakan haji untuk seorang yang bernamakan Syubrumah. Maka Nabi bertanya, man Syubrumah? Siapa Syubrumah itu? Saudaraku ya Rasulullah, saudaraku.
Maka Nabi bertanya, hajjta am naksik? Kau sudah pernah mengerjakan haji? Dia mengatakan lah, belum. Maka Nabi bersabda, hujja an nafsik thumma hujja an syubrumah. Naik haji kau dulu sendiri, baru kau naik haji untuk syubrumah saudaramu. Nah, jadi syaratnya harus apa? Sudah haji dulu. Jangan ini haji pertama, alhamdulillah kembali pokok. Kembali pokok pulang orang kan? Kan badal haji kan dibiayai juga biasanya. Apalagi berpuluh-puluh orang yang dijadikan badalnya. Itu lain kembali pokok lagi itu. Itu untung besar. Ya enggak? Untung besar tapi rusak besar. Belum dia haji sudah menghajikan orang. Belum dia pernah umrah mengumrahkan orang lain. Harus syarat pertama hajinya melaksanakan haji yang sahih dan hajinya umrah yang sahihah. Sebagaimana diriwayatkan dalam Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. Naam. Sawa. Nah ini kalau ada yang apa ini kertas-kertas yang ini kan dikumpulkan di pertanyaan, boleh mungkin sekitar 5 sampai 10 menit lagi kita akan apa ini break dulu. Ya. Yang berikutnya adalah pengenalan apakah itu haji, apakah umrah. Sebelum kita mengenali tentang amalan-amalan haji dan umrah. Haji artinya adalah al-qasdu. Al-qasdu ini apa? Menginginkan ataupun memaksudkan. Sedangkan dalam syariah haji itu adalah qasdul Ka'bah lin nusuk. Sengaja mendatangi ataupun menziarahi daripada Ka'bah untuk melaksanakan nusuk, manasik yaitu ibadah. Nah, begitu juga dengan umrah. Umrah artinya adalah ziarah. Sedangkan dalam syariat adalah ziaratul Ka'bah lin nusuk, ziarah ke Baitullah untuk melaksanakan manasik haji. Nah, kemudian dalam haji dan umrah ini ada berbagai macam amalan ataupun ibadah atau manasik itu terbagi kepada 3. Seluruh manasik haji yang dikerjakan itu terbagi menjadi 3. Dalam haji ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Jadi ada 3 ya. Amalan haji itu ada terbagi menjadi 3. Ada yang dinamakan rukun, ada yang dinamakan wajib, ada yang dinamakan dengan sunnah. Dalam rukun Islam yang lain kita mengenali bahwasanya rukun dan wajib itu sama kan? Ya enggak? Rukun-rukun salat 17, rukun-rukun wudu 6, wajibnya salat 17, wajib wudu itu 6. Rukunnya mandi 2, mandi wajib. Wajibnya mandi ada 2. Dalam setiap bab ilmu fikih, rukun dan wajib itu sama saja. Berbeda dengan ibadah haji, rukun itu maknanya lain, wajib itu maknanya lain. Apa perbedaannya? Kalau sunnah ya akan kita jelaskan nanti. Rukun-rukun haji itu tidak akan sah haji tanpanya. Apabila kurang dari rukun ini, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa ditempel dengan dam. Itu rukun haji. Ya, rukunnya haji itu tidak sah hajinya kalau tidak dilakukan. Nah, dan tidak bisa ditambal-tambal dengan dam. Walaupun berapa ekor kambing disembelih, kalau meninggalkan rukun tidak sah hajinya. Beda dengan wajib. Hal yang wajib dalam haji itu hajinya juga tidak sah, tetapi bisa ditambal, dibayar dengan dam. Dam. Apa itu dam? Dam kalau bahasa Arab itu artinya darah.
Mau bayar dengan darah. Dengan roh kita bukan. Darahnya di sini adalah darah menyembelih hewan, ya. Hewan. Nanti akan kita jelaskan jenis-jenis daripada dam. Tidak semua dam itu menyembelih satu kambing. Kadang menyembelih selain kambing. Ya, itu yang wajib. Jadi bedanya rukun dengan wajib dalam haji, sama-sama kalau tidak dikerjakan tidak sah, tetapi rukun itu tidak bisa dibayar dengan dam, sedangkan wajib itu bisa ditambal dibayar dengan dam. Sedangkan yang sunnah itu kalau ditinggalkan hajinya sah. Kalau yang sunnah walaupun ditinggalkan hajinya sah, tetapi rugi. Jangan mentang-mentang ini kan sunnah, betul sunnah, tapi kalau kau tinggalkan rugilah. Sudah capek-capek, sudah fisiknya terkuras, begitu juga hartanya pun terkuras untuk ibadah haji ini, maka janganlah tinggalkan walaupun hanya satu sunnah dalam setiap manasik haji. Adapun rukun haji ada 6. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Dalam kurung ifadah, ya. Tawaf ifadah. Yang keempat sa'i. Yang kelima bercukur. Bercukur di sini mencukur ataupun membotak sama. Dan yang keenam adalah tertib, tersusun maknanya antara rukun-rukun tersebut. Itu rukun haji. Rukun umrah sama dengan haji, hanya wukuf di Arafah saja tidak ada. Ya. Jadi rukun umrah itu hanya 5, rukun haji 6. Rukun umrah itu hanya 5 saja. Ya, ihram, tawaf, sa'i, bercukur, kemudian tertib di antara rukun-rukun tersebut. Ya, ini yang dinamakan dengan rukun-rukun haji. Adapun wajibnya haji, yang pertama ihram dari miqat. Berihram dari miqat. Yang kedua mabit di Muzdalifah. Mabit dalam kurung bermalam. Mabit di Muzdalifah itu yang kedua. Yang ketiga melempar jumrah Aqabah. Yang keempat melempar jumrah yang 3 setiap hari di hari-hari tasyrik. Itu yang keempat wajibnya haji, melontar jumrah yang 3 di hari-hari tasyrik. Yang kelima mabit dalam kurung bermalam di Mina di malam-malam tasyrik, di malam-malam hari tasyrik. Dan yang keenam adalah tawaful wada', tawaf perpisahan. Ya, tawaf perpisahan. Jadi beda ya rukun sama wajib. Kalau di rukun tadi ada namanya ihram, tapi di wajib ihram dari miqat itu wajib. Rukun tadi harus ihram. Apa itu ihram itu? Bukan pakai ihram itulah maksudnya di ini. Ihram itu adalah niatnya, niat. Terus niatnya itu kapan? Dari miqat, hukumnya wajib, bukan rukun. Kalau orang masuk haji dan umrah tanpa ihram, tidak sah hajinya. Mau kubayar dam, mana bisa? Karena dia rukun. Orang berihram wajib dari miqat. Tidak dari miqat, kelewatan miqatnya, terus dia melaksanakan ibadah haji.
Sah hajinya? Sah, tapi dengan syarat bayar dam. Karena dia bukan rukunnya, wajib bisa ditempel dengan dam. Adapun sunnah-sunnahnya nanti akan kita sampaikan. Pada setiap rukun itu ada sunnah-sunnah tersendiri. Sunnah ketika ihram itu apa? Sunnah ketika tawaf itu apa? Ketika sa'i itu apa-apa saja yang disunnahkan. Ketika wukuf di Arafah, ya. Ketika mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, itu ada hal-hal yang disunnahkan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah besok pagi kita akan mulakan dengan pembahasan rukun-rukun haji. Mudah-mudahan besok bisa kita targetnya ihram dan juga tawaf dan sa'i. Mudah-mudahan 3 rukun ini bisa kita inikan. Ya. Karena mungkin kemungkinan besok berhubung hari Minggu kita ingin memaksimalkan, memanfaatkan waktu hari libur untuk memperbanyak daripada pembahasan kita, karena mungkin untuk waktu-waktu berikutnya itu waktu terbatas seperti malam Senin dan juga pagi Senin. Kebanyakan kita ini ada aktivitas di keseharian, maka insyaallah besok minggu ini kita akan pergunakan sebaik-baiknya masa, dan insyaallah cukup ya, kita cukupkan dulu untuk malam ini, dan besok pagi kita insyaallah pada subuh akan langsung lagi kita melanjutkan daripada manasik haji dan umrah kita insyaallah taala.